Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medina Muslimah, mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang mengikuti kuliah umum kewirausahaan sosial UGM, tepatnya di Rumah Milenials. Nah, untuk tugas UTS Rumah Milenials ini, kita ditugaskan untuk membuat summary kewirausahaan sosial UGM yang telah setengah semester dilalui dari pertemuan pertama hingga pertemuan kelima. Berikut summary. Ya. Di pertemuan pertama ini kita lebih banyak membahas tentang definisi dari kewirausahaan sosial sendiri. Kemudian contoh-contoh dari kewirausahaan sosial itu apa? Kemudian berapa banyak sih jumlah wirausaha sosial di Indonesia? Dan langkah apa yang harus dimulai gitu untuk memulai wirausaha sosial? Pertama, kewirausahaan sosial atau wirausaha sosial sendiri bisa dianalogikan seperti ketika seseorang dihadapkan dengan suatu masalah, dengan suatu problem, nah wirausaha sosial ini dia tidak akan menjadikan problem ini sebagai hal yang sulit, akan tapi menjadikan problem ini sebagai peluang untuk dia dapat berkreasi, untuk dia dapat berinovatif, kemudian dapat bermanfaat untuk sosial. Dan kewirausahaan sosial ini juga berkaitan dengan teknologi. Nah, contohnya sendiri bisa ketika seseorang melihat sampah sebagai problem, maka kewirausahaan sosial ini melihat sampah sebagai peluang untuk menghasilkan kreasi-kreasi. Nah, selain untuk sampah ini ketika diolah, selain untuk mengurangi pencemaran lingkungan, ketika sampah diolah menjadi hal-hal yang bermanfaat, contohnya seperti tas, kemudian sepatu, segala hal yang memang segala sesuatu yang hadir karena dari daur ulang ini, itu nantinya dapat membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi orang-orang yang mungkin sekarang banyak sekali pengangguran gitu. Itu awalnya kita bisa memberantas pengangguran itu dari kewirausahaan sosial juga. Nah, kemudian berapa banyak jumlah wirausaha sosial di Indonesia? Di Indonesia itu termasuk negara yang memiliki jumlah wirausaha sosial yang banyak. Nah, tepat pada tahun 2018, kurang lebih jumlah wirausaha sosial di Indonesia itu ada 400 ribuan. Mungkin di 2021 ini sudah jauh lebih banyak. Kemudian langkah apa yang harus diambil? Langkah awal yang harus diambil oleh wirausaha sosial itu ide. Ketika wirausaha sosial sudah memiliki ide, maka dia tahu dia harus apa, step-step apa yang harus dia lalui, kemudian kenapa dia harus tetap pada tujuan dia. Kemudian pertemuan kedua ini membahas tentang social opportunity, di mana isi summary dari social opportunity ini, pertama, memulai kewirausahaan sosial. Ketika seseorang memulai kewirausahaan sosial, dia harus tahu, dia harus memiliki role model yang bakal dia jadikan sebagai motivator seseorang gitu, sebagai wirausaha sosial. Kemudian kedua, mengenali dan mengetahui isu sosial. Berhubung kita sedang membicarakan tentang kewirausahaan sosial, maka kita juga harus tahu tentang isu-isu sosial yang ada di sekitar kita. Kemudian berorientasi pada tujuan. Ketika seorang wirausaha sosial telah memiliki tujuan yang tetap, maka dia tidak akan melenceng dari tujuannya itu. Kemudian pertemuan ketiga, ada satu quotes dari Wanda Sykes. Ini tepat di pertemuan pertama yang disampaikan oleh pembicara. If you feel like there's something out there that you're supposed to be doing, if you have a passion for it, then stop wishing and just do it. Maka ketika kamu memiliki ada feeling tentang sesuatu itu, yang kamu harus melakukan sesuatu terhadap hal itu. Maka jika kamu memiliki passion-nya, lakukanlah. Jangan cuma berharap aja. Jadi stop wishing and just do it. Nah, kemudian pertemuan keempat ini membahas tentang problem oriented.
sama solution oriented, di mana problem sama solution oriented itu hal yang berbeda. Nah, problem oriented ini ketika seseorang memang ketika dihadapkan dengan suatu masalah, dia terlalu banyak memikirkan tentang masalah itu. Berbeda halnya dengan solution oriented. Orang solution oriented itu ketika dia dihadapi dengan masalah, dia langsung mencari solusinya tanpa dia berlarut-larut terhadap masalah dia. Di pertemuan keempat ini membahas tentang leadership in the digital era. Nah, kita tahu bahwa leadership dan boss itu berbeda. Ketika leadership itu dia bareng antara semuanya bareng, nggak ada yang memerintah atau apa. Jadi ketika seorang melakukan ini, orang lain melihat, I do, you see. I do, you help. You do, I help. You do, I see. Gitu. Jadi bareng-bareng. Nah, leadership isn't about the position. It's about the influence. Bukan tentang posisi, tapi tentang pengaruh, keberpengaruhannya dia. Kemudian, pertemuan kelima ini membahas tentang sustainable social innovation, di mana pembicaranya ini merupakan salah satu wirausaha yang berkecimpung di dunia fashion dari bahan-bahan dari asal mulanya itu hal-hal yang dimanfaatkan didaur ulang gitu. Nah, pembicara tuh merangkum pertama dari menjadi wirausaha sosial itu, know yourself. Apa yang passionnya kita tuh apa? Sehingga kita dapat mendalami, sehingga kita dapat tahu bahwa kita itu mampu di dalam hal wirausaha tersebut. Kemudian visi kita apa? Dibahas tentang visi kita apa? Dan yang terakhir, apa manfaat dari produk yang kita hasilkan? Dan paling cocoknya untuk siapa menurutnya? Jadi sudah ditargetkan dengan tujuan awal. Gitu. Ada satu quotes lagi. Ini juga sama dari pertemuan pertama. Quotesnya Mother Teresa. Never worry about numbers. Help one person at a time and always start from a person nearest you. Jadi jumlah itu tidak perlu dikhawatirkan gitu. Jangan terlalu khawatir terhadap jumlah berapa banyak yang kita tolong, tetapi tolonglah yang lebih dekat, yang terdekat lebih dahulu, maupun itu satu orang gitu harus kita tolong. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.